Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak didik kami, materi kita yang lalu ya, itu sudah menyelesaikan tentang senyawa turunan alkana ya. Nah, senyawa turunan alkana kita ketahui kemarin ada haloalkana ya kan. Kemudian ada uh, alkohol, kemudian ether, ada kemarin ester kan begitu. Nah, sampai asam karboksilat kan begitu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai benzen ya. Nah, benzen. Nah, oke. Benzen dan turunannya ya. Nah, jadi benzen itu ya, benzen. Nah, benzen itu dia termasuk senyawa aromatik. Nah, jadi benzen itu dia rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, kalau alkana kan kemarin rumus molekulnya CnH2n tambah 2. Kan begitu. Nah, kalau benzen dia C-nya itu ada 6 ya, C-nya ada 6 ya. H-nya itu dia ada 6 juga. Nah, dia merupakan senyawa aromatis yang memiliki struktur yang relatif sederhana, yaitu dengan 6 unit atom karbon siklis sebagai struktur utama, merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Benzen termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Nah, jadi benzen ini dia termasuk hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu maksudnya senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H, tetapi dia sifatnya adalah tak jenuh. Benzen menunjukkan reaksi yang berbeda jika dibandingkan dengan senyawa tak jenuh umumnya seperti alkena dan alkuna. Nah, jadi benzen ini dia menunjukkan reaksi yang berbeda jika dibandingkan dengan senyawa tak jenuh umumnya. Jadi alkena kan udah kita pelajari. Alkena itu apabila dia rantainya 2 kan begitu kan? Ada salah satu rantainya yang 2. Kemudian alkuna yaitu ada salah satu rantainya yang 3 kan begitu kan? Nah, itu termasuk alkuna. Nah, jadi nanti Iya. akan kita lihat benzen ya. Nah, jadi sifat fisika benzen, oh sorry, nih. Nah, jadi kalau beberapa perbedaan sifat benzen dan alkena. Nah, jadi kalau alkena itu ya, alkena itu kan berarti dia ada rangkap duanya kan begitu kan? Nah, alkena itu tidak terjadi perubahan warna brom. Kemudian benzen itu warna bromnya tetap. Kemudian kalau misalkan direaksikan dengan kalium permanganat dia akan teroksidasi. Benzen dia tidak teroksidasi. Kalau misalkan direaksikan dengan hidrogen klorida, maka alkena akan mengalami reaksi adisi, sedangkan benzen akan mengalami reaksi substitusi. Nah, jadi bagaimana sifat fisika benzen kan begitu. Nah, benzen ini dia berwujud cair dengan titik didih 80 derajat Celcius. Nah, jadi benzen itu dia cairan ya, berupa cairan yang dia itu kalau kita pegang dingin ya, cairannya itu dingin ya. Mungkin udah ada yang pernah memegang cairan benzen. Nah, itu benzen tidak berbahaya ya. Nah, tidak berwarna, tak larut dalam air, larut dalam kebanyakan pelarut organik. Nah, mudah terbakar dengan nyala bergelaga dan berwarna karena kadar karbonnya tinggi. Nah, jadi benzen itu dia nanti kalau dilihat itu ya. Nah, itu dia warnanya putih begitu, dan kalau kita pegang dingin seperti itu. Nah, struktur benzen menurut Kekulé. Nah, jadi benzen itu ya struktur kimianya bagaimana kan begitu. Nah, jadi benzen itu dia struktur kimianya ya, itu dia ada 6 atom hidrogen yang terikat pada atom karbon yang terdapat pada sudut-sudut heksagon dengan 1 atom hidrogen
terikat pada tiap-tiap atom karbon. Jadi dia membentuk segi 6 ya. Jadi benzen ini ya, strukturnya kalau kita amati struktur benzen, dia itu nanti kalau kita amati bagian struktur terkecil dari benzen itu adalah seperti segi 6. Kemudian itu dia masing-masing seginya itu dia adalah atom C begitu. Atom C. Kemudian ada atom hidrogennya. Nah, untuk menjaga agar tiap atom karbon bervalensi 4, ikatan tunggal dan ganda 2 atom karbon terletak berselang-seling pada cincin. Nah, jadi nanti di segi 6 itu dia ada cincin, nanti akan kita lihat ya strukturnya bagaimana. Terletak berselang-seling pada cincin membentuk sistem konjugasi. Pertukaran ikatan tunggal dan ganda pada cincin berlangsung sangat cepat, sehingga reaksi khusus seperti pada alkena tidak terjadi. Nah, jadi nanti ikatan gandanya itu ya, yang terletak berselang-seling itu dia bertukar begitu ya, bertukar sangat cepat. Nah, nah strukturnya dia seperti ini. Nah, inilah dia struktur benzen. Jadi benzen itu dia seperti ini. Nah, jadi ini dia C, ini adalah atom C yang masing-masing di sudut-sudutnya ini kalau dia di soal-soal ya, itu dibuat di sini adalah atom C, atom C, atom C, atom C, atom C begitu ya. Nah, jadi setiap atom C itu memiliki 4, kan sudah kita pelajari bahwasanya atom C itu dia memiliki 4 cabangnya kan begitu. Cabang. 4 cabang. Berarti di sini C, sini ada H berarti 1. Kemudian di sini ada 2 cabangnya, di sini ada 3, kemudian di sini ada 4 kan begitu. Nah, di sini atom C memiliki 1 cabang, 2 cabang. Nah, ini yang rangkap ini termasuk dari cabang atom C begitu ya. Nah, ini C dia memiliki 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing atom C memiliki 4 cabangnya kan begitu. Nah, jadi di sini ya seperti itu, bertukar cincinnya. Nah, cincinnya ini bisa bertukar kemari. Nah, kalau yang ini kemari, maka yang ini nanti kemari, ikatan rangkapnya ini akan kemari seperti itu ya. Nah, jadi nggak pasti ya, Ustaz? Ya, nggak pasti gitu, Ustaz. Terjadi pertukaran seperti itu. Pertukaran. Oh, makanya sering dinotasi pakai lingkaran gitu, Ustaz. Ya. Nah, makanya dia sering dinotasi pakai lingkaran. Karena dia terus berputar, ikatan rangkapnya itu dia terus berputar, makanya sering dibuat pakai lingkaran. Gitu, paham ya? Oke. Nah, itulah yang dinamakan dengan metode model resonansi namanya. Nah, model resonansi itulah yang dia berbentuk seperti putaran seperti itu. Nah, sebenarnya ini kalau ya itulah dia ya. Oke. Nah, jadi sering dibuat seperti ini dia. Nah, betul ya, seperti lingkaran gitu ya. Jadi lambang untuk benzen ya. 2 macam lambang digunakan untuk menggambarkan benzen. Nah, jadi benzen itu bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini dia. Ya. Nah, lambangnya itu dia bisa seperti ini. Yang pertama adalah struktur kekule baku, dan yang lain adalah heksagon dengan lingkaran di dalamnya. Berarti ada lingkaran di dalamnya untuk menggambarkan delokalisasi elektron ya. Nah, jadi di sini inilah kalau misalkan di soal nanti ada seperti ini simbolnya, itulah benzen. Di sini juga kalau misalkan ada di soal seperti ini maka itulah benzen kan begitu. Adapun lambang yang digunakan hidrogen biasanya dituliskan secara eksplisit, tetapi kita harus ingat bahwa hanya ada 1 atom hidrogen yang melekat pada karbon di setiap sudut heksagon. Nah, jadi di sini atom C-nya ini yaitu selalu mengikat 1 atom hidrogen ya. Jadi di sini adalah ini lambang aja sebenarnya ya, lambang aja. Nah, harusnya di sini C. Nah, jadi di sini harusnya CH seperti itu ya. Jadi sudut-sudutnya inilah dia
atom C dengan H gitu dia. CH, 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 CH. Nah, jadi hampir sama seperti alkana atau alkena kemarin. Cuman di sini dia strukturnya sudah seperti segi 6. Nah, seperti itu. Hampir sama. Kalau misalkan kita buat alkana gitu kan atau alkena, cuman dia di sini sudah seperti segi 6 begitu. Sudah segi 6 dia bentuknya kalau untuk yang benzen ini, ya. Nah, kemudian ini. Jadi untuk lambang benzen udah bisa lah ya. Nah, ini. Jadi tata nama senyawa aromatik. Nah, jadi benzen itu dia apabila dia semua atom C-nya mengikat atom H. Nah, Nah, semua atom gitu. C-nya mengikat atom H. Nah, Tapi apabila ada satu atom H yang diganti dengan NH2, itu namanya berubah. Namanya bukan benzen, tetapi anilin, ya. Namanya adalah anilin. Sedangkan apabila satu atom H-nya diganti dengan CH3, maka namanya berubah. Sekati. Berubah jadi apa? Toluena, ya. Jadi kalau satu atom H-nya diganti dengan CH3, maka berubahlah jadi toluena gitu ya. Nah, awalnya kan kalau dia mengikat satu atom H, mengikat masing-masing atom C dengan H, maka itu namanya benzen. Kalau dia mengikat mengganti satu atom H-nya dengan CH3, maka namanya jadi toluena, ya. Nah, kalau misalkan diganti lagi satu atom H-nya dengan CHO, nah, namanya adalah benzaldehid. Nah, kemudian kalau misalkan diganti satu atom H-nya diganti CH3CO, nah namanya adalah acetofenon, ya. Kemudian kalau diganti satu atom H-nya diganti dengan CH2 misalkan, nah namanya menjadi apa? Stirena, begitu ya. Nah, coba anak didik kami yang ini coba dibuka videonya. Nah, dibuka videonya. Yang bergabung ini coba dibuka videonya. Oke. buka mal. Coba dibuka videonya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan satu atom H-nya diganti dengan OCH3, namanya adalah anisol. Satu atom H-nya diganti dengan OH, namanya adalah fenol, ya. Nah, ini nanti kalau misalkan kuliah, ini nanti pasti nanti kalau di SMA ya, itu sekedar tahu ya, ini namanya apa kan gitu kan. Nah, nanti kalau di kuliah dia harus sudah paham betul ya, karena kemarin Ustaz ditanya ini namanya seperti itu, buat struktur dari fenol. Nah, jadi Waduh. buatlah struktur dari fenol, disuruh dosennya, ya kan. Nah, fenol, sedangkan benzen ini kita misalkan nggak tahu seperti jadi fenol ini adalah turunan dari benzen, ya. Nah, benzen yang dimana satu atom H-nya diganti dengan OH. Berarti benzen yang satu atom H diganti dengan OH disebut dengan fenol. Kemudian asam benzoat. Nah, asam benzoat ini adalah satu atom H dari benzen diganti dengan CO2H. Nah, inilah turunan-turunan dari benzen, ya. Inilah turunan-turunan dari benzen. Ada anilin, toluena, benzaldehid, acetofenon, stirena, anisol, fenol, dan asam benzoat. Nah, oke. Nah, oke. Nah, jadi di benzen itu, ya, di benzen itu bisa juga dia satu atom H-nya diganti dengan Br. Jadi namanya apa nanti kalau dia diganti satu atom H-nya dengan Br?
bromobenzen. Itu ya, bromobenzen. Kemudian kalau misalkan satu atom H-nya diganti dengan NO2, namanya jadi nitrobenzen. Nah, seperti itu. Kalau satu atom H-nya diganti dengan isopropil. Nah, isopropil ini kan isopropil. Maka namanya jadi isopropil benzen. Kalau satu atom H-nya diganti dengan Cl, klorobenzen. Atau satu atom H-nya diganti dengan CH2CH3, namanya adalah etilbenzen. Sat, itu kenapa ada ISO-nya, Sat? Ini yang seperti yang dijelaskan minggu lalu. ISO itu ISO Oh, itu dia ketika udah ketetapan ya, Sat? Oh iya. iya, isopropil dia sudah ketentuan seperti itu ya. Itu rangkapnya satu lagi kenapa hilang, Sat? Yang Yang ini ya. Oh ya, harusnya ada iya. ini ya. Harusnya Oh, dia ada salah. rangkapnya. Oke. Kemudian nah ini. Nah, jadi dalam penamaan benzen ya, dalam penyamaan benzen itu ada dikenal istilah orto meta para. Ada dikenal istilah orto, meta dan para. Nah, jadi orto itu ya, orto itu apabila ya, orto itu Dua apabila bungkusnya yang berbeda. letak daripada dua gugusnya tersebut, dua gugus dua gugus turunan benzennya itu letaknya berdekatan Bersampingan. ya, Berdekatan. bersampingan gitu ya, maka disebut dia orto. Jadi namanya orto diklorobenzen. Nah, tapi apabila letaknya itu ada selangnya satu, maka disebutlah apa namanya meta ya, meta. Kalau dia selangnya satu, meta diklorobenzen. Nah, jadi meta diklorobenzen. Nah, itulah penamaan benzen ya, penamaan senyawa benzen. Kalau dia selangnya ada dua ya, selangnya ada dua, maka penamaannya yaitu para diklorobenzen. Berarti para ya. Para di sini artinya apabila selangnya ada dua, maka namanya adalah para diklorobenzen. Nah, ini apabila gugus turunan benzennya ada dua ya, ada dua, menggunakan istilah orto, meta dan para ya. Jadi kalau dia ada dua, maka kita gunakan istilah orto, meta dan para. Nah, kalau di sini ada namanya parasilena ya, parasilena. Nah, parasilena. Itu kok bisa silena, Sat? Kenapa nggak ada benzenanya, Sat? Ini harusnya namanya para dimetil benzen, bisa juga. Nah, iya. Kenapa nggak Para gitu, Sat? dimetil benzen. Sama aja, Sat. Sama. Ini apa namanya? Trivial. Nama trivialnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian seperti ini ya. Berarti nanti di sini, nah, kalau yang tadi kan dia senyawanya itu dia sama kan, begitu kan. Nah, contohnya ini misalkan orto, berarti dia selangnya tidak ada. Orto dibromo benzen kan begitu. Orto dibromo benzen. Berarti nanti di sini selangnya tidak ada ya. Berarti dia apa namanya? Dibromo orto kan begitu, orto benzen, orto dibromo benzen. Kalau dia senyawa turunan benzen itu dia gugusnya itu dia beda. Nah, misalkan CH3 di sini NO2. Nah, maka nanti penamaannya coba bentar ya. Nah, oh di sini belum ada ya, Oke. Nah, kalau misalkan dia untuk ininya, untuk yang
beda dia substituennya namanya ya. Ini biasanya namanya substituen ya, substituennya berbeda, maka tetap kita pakai istilah meta. M disimbolkan dengan meta. Ini namanya nitro, ini namanya toluena. Nah, jadi di sini ya metil ya itu dia nitro itu lebih substituen daripada metil. Nah, makanya nitro itu dibuat lebih utama dibandingkan dengan metil. Paham ya? Taunya dari mana, Ustaz? Itu ada Yang mana yang aturannya. lebih besar? Itu ada aturannya ya. Untuk dia aturannya, jadi substituen itu dia ada yang dia lebih dominan. Jadi nitro itu lebih dominan daripada si CH3. Sedangkan halogen itu dia lebih dominan si metil daripada si halogen. Nah, ini nanti akan kita jelaskan lah ya di pertemuan berikutnya ya. Bisa. Karena waktunya ini kan sudah nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya untuk substituen yang lebih besar yang mana, dari mana ke mana kan begitu kan. Nah, jadi nitro di sini lebih besar lebih besar substituennya dibandingkan dengan metil. Maka di sini dibuatlah nitro terlebih dahulu namanya, baru metil. Nah, kenapa di sini toluena? Karena tadi dibuat di sini ini toluena. Nah, CH3. Harusnya ini metil apa? Metil benzen. Ya kan? Iya. Harusnya di sini kan metil benzen. Nah, karena di sini dia harusnya kan M nitro metil benzen kan gitu kan. M nitro metil benzen. Tapi karena di sini ada nama khususnya langsung kan begitu kan. Nama khusus daripada turunan benzen itu, maka dibuatlah M nitro toluena begitu. M nitro toluena. Kemudian ini jadi penomorannya itu dia berbeda lagi aturannya. Nah, kalau penomorannya dia harus dari yang terendah substituennya. Kan tadi yang lebih tinggi kan NO2 dibandingkan dengan CH3. Nah, kalau untuk penomorannya dia yang lebih rendah substituennya baru ke yang tinggi seperti itu. Nah, demikian juga yang ini. Nah, ini dia berarti Oke, ini karena di sini belum ada apanya ya. Aturan substituennya. Aturan substituennya, maka untuk yang ini nanti Agak akan susah. kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor. Paham pelajaran. Iya, nggak ngerti. Mal. Hormat. Hormat.